Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wasahbihi ahli siddiq wal wafa wa la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa yang beriman yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh Al-Kisah disebutkan bahwa pada suatu waktu ada seorang yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf berkuasa eh, menerapkan jam malam yang mana melarang masyarakat untuk kemudian berkeliaran pada waktu setelah Ba'da Isya, ya, sehingga orang yang kedapatan keluar di waktu yang dilarang ini, waktu malam ini, tentu mereka akan mendapatkan sanksi dan hukuman yang berat, ya. eh, Maka tertangkaplah dalam suatu waktu 3 orang remaja, ya, kedapatan berkeliaran pada waktu jam malam tersebut. Maka mereka terancam dengan sanksi yang berat. Namun ketika mereka disidang oleh petugas yang menangkap mereka, mereka membela diri dengan mengucapkan beberapa kata-kata yang bersastra, ya, puisi dan sajak. Intinya mereka melakukan kata-kata yang standarnya adalah diucapkan oleh orang-orang yang berpendidikan. Yang ketika itu tentu orang-orang yang berpendidikan rata-rata adalah orang yang latar belakang keluarga terpandang dan mampu untuk membiayai pendidikan anaknya sehingga memiliki ilmu yang banyak, ya, sehingga mampu membela dirinya meskipun tidak di hadapan atau tidak didampingi oleh keluarganya. Maka hukuman mereka kemudian ditunda sampai kemudian keesokan harinya mereka para petugas ingin mengkonfirmasi ulang apakah betul latar belakang mereka adalah dari keluarga yang terpandang, sehingga tentunya menjadi alasan mereka untuk meringankan atau bahkan membebaskan dari hukuman. Namun ternyata setelah diklarifikasi, ternyata orang tua mereka adalah rakyat biasa, masyarakat awam yang kemudian tidak memiliki kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat. Iya. Namun sang hakim setelah mendengarkan kepandaian berbicara daripada anak-anak ini, lalu kemudian membebaskan mereka, seraya beliau kemudian memberikan hikmah dengan mengatakan suatu perkataan, apakah perkataan beliau atau ada yang sebagian menisbahkan perkataan ini kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Apa kata beliau? Kun ibna man syi'ta waqtasibil adab. Jadilah anaknya siapapun, yang terpenting bahwa belajarlah adab. Ya, kalau bahasa sekarangnya mungkin belajarlah dan tuntutlah ilmu, tingkatkan kualitas dirimu. Ya, yakfika yugnika mahmuduhu anin nasabi. Hasil daripada pengetahuanmu yang tinggi itu, kualitas dirimu yang baik, itu mencukupimu sehingga tidak tergantung kepada nasab dan keturunan keluargamu. Ya, tidak tergantung kepada keluargamu. Innal fata man yakuluha anada. Sesungguhnya pemuda sejati, pemuda yang kuat adalah orang yang mengandalkan dirinya, yang mengatakan inilah saya, inilah kehebatan saya, inilah kemampuan saya. Walaisal fatta man yaqulu kana abi. Bukan pemuda sejati, pemuda yang tangguh, pemuda yang kuat adalah mereka yang hanya mengatakan inilah bapak yang saya andalkan, ini orang tua andalanku. Pemirsa yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara prinsip bahwa dalam Islam yang diutamakan memang adalah kualitas pribadi. Karena setiap orang akan menuai dan memanen hasil amalnya masing-masing. Tidak bisa seorang anak menikmati hasil usaha orang tuanya. Bahkan jauh hari Nabi SAW sudah mengingatkan keluarga beliau, keluarga besar Bani Hashim, Bani Abbas, bahkan putri tercinta beliau ingatkan, sampaikan, ya, bahwa berbanyaklah amalmu karena Nabi SAW tidak bisa membela mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masing-masing orang harus, ya, dalam hal ini bergantung dengan kualitas dirinya sendiri. Apa yang kita
lakukan, maka itulah yang akan kita tuai. Tidak bisa kita bergantung kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, apalagi kepada orang lain. Maka demikian, kiranya kita diberikan taufik Allah Ta'ala untuk meningkatkan kualitas diri kita sehingga menjadi orang yang berkualitas, sehingga tidak tergantung dengan orang lain, tidak tergantung dengan keluarga, sehingga kita bisa mandiri, senantiasa menjadi manusia yang kuat. Tentu dalam hal ubudiyah pun demikian, amal kita ya itulah yang menjadi bekal terbaik kita. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.